Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan menyajikan sebuah video yang membahas manajemen kinerja. Video ini dibuat sebagai tujuan ujian tengah semester mata kuliah manajemen kinerja yang diampu oleh Bapak Muhammad Teguh Setiadi SEMM, dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman kita bersama tentang materi tersebut. Dalam video ini saya akan menjelaskan secara singkat namun jelas mengenai hal-hal tersebut yang bertentangan tentang manajemen kinerja. Semoga video ini bermanfaat dan dapat menambah wawasan kita semua. Baik, perlu kita ketahui apa itu manajemen kinerja. Manajemen kinerja adalah proses sistematis untuk meningkatkan kinerja organisasi dengan mengembangkan kinerja individu dan tim. Hal ini adalah cara untuk mendapatkan hasil yang lebih baik dengan memahami dan mengelola kinerja dalam kerangka tujuan yang direncanakan. Standar dan persyaratan kompetensi yang disepakati. Apa manfaat manajemen kinerja? Manajemen kinerja ada beberapa manfaat. Yang pertama adalah meningkatkan motivasi dan harga diri karyawan. Yang kedua, memudahkan penilaian dan pengembangan kompetensi. Yang ketiga, membantu organisasi dalam mencapai tujuan strategis. Dan yang keempat, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja. Manajemen kinerja juga memiliki tantangan. Tantangan dalam manajemen kinerja adalah birokrasi yang rumit sehingga memperlambat pengambilan keputusan. Yang kedua, kurangnya infrastruktur teknologi sehingga menghambat pemantauan kinerja. Yang ketiga, pengembangan kompetensi sehingga banyak pegawai kurang keterampilan. Dan yang keempat, kesejahteraan pegawai sehingga rendahnya kesejahteraan dapat menurunkan motivasi kerja. Dan ketika manajemen kinerja digunakan atau dilakukan oleh perusahaan atau organisasi, sehingga implementasi manajemen kinerja yang efektif tentunya dalam menetapkan tujuan yang jelas, menggunakan indikator kinerja yang objektif, memberikan umpan balik secara berkala, dan menerapkan sistem berbasis teknologi untuk monitoring. Artinya, manajemen kinerja membantu organisasi sehingga mencapai efektivitas dan efisiensi. Dalam sektor aparatur pun, hal ini menjadi kunci dalam meningkatkan akuntabilitas dan pelayanan publik. Dan juga penting untuk mengatasi tantangan dan menerapkan strategi yang efektif. Dalam manajemen kinerja penting yaitu kepemimpinan kinerja. Tujuan utama adalah mengarahkan, memotivasi, dan memfasilitasi anggota tim atau organisasi sehingga mencapai tujuan bersama secara efektif dan efisien. Ada beberapa gaya kepemimpinan dalam kinerja. Apa itu gaya kepemimpinan dalam kinerja? Yaitu cara seorang pemimpin dalam mengelola timnya untuk mencapai tujuan organisasi yang mencakup perilaku, nilai, dan metode yang digunakan untuk menggerakkan anggota tim menuju pencapaian yang diinginkan. Pertama, ada gaya kepemimpinan demokratis. Yang kedua, ada gaya kepemimpinan visioner. Tiga, gaya kepemimpinan multikultural. Yang keempat, gaya kepemimpinan strategis. Yang kelima, gaya kepemimpinan suportif. Yang keenam, gaya kepemimpinan otokratis, dan lain sebagainya. Selain kepemimpinan dalam kinerja, penting juga yaitu pendekatan sistem pada manajemen kinerja. Apa itu pendekatan sistem? Pendekatan sistem adalah sangat mendasar. Secara sederhana berarti bahwa segala sesuatu adalah saling berhubungan dan saling tergantung. Artinya, suatu sistem terdiri dari elemen-elemen yang berhubungan dan bergantung satu dengan yang lain. Akan tetapi bila berbagai elemen tersebut berinteraksi, maka akan membentuk suatu kesatuan dan menyeluruh. Tentunya suatu sistem dalam organisasi ada beberapa komponennya. Yang pertama, komponen input. Apa itu komponen input? Artinya sumber daya yang masuk ke dalam sistem seperti bahan baku, informasi, dan tenaga kerja. Yang kedua, komponen proses. Apa itu komponen proses? Artinya aktivitas yang dilakukan untuk mengubah input menjadi output seperti produksi, pemasaran, dan keuangan. Yang ketiga, output. Hasil yang dihasilkan oleh sistem seperti produk, jasa, dan informasi.
Dan yang keempat, komponen umpan balik, yaitu informasi yang dikembalikan ke sistem untuk memperbaiki kinerja, seperti umpan balik dari pelanggan atau hasil evaluasi kinerja. Artinya, pendekatan sistem dalam manajemen kinerja adalah suatu cara berpikir dan bekerja yang memandang organisasi sebagai suatu sistem yang utuh dan terintegrasi. Pendekatan ini dapat membantu meningkatkan efisiensi, efektivitas, kualitas, dan fleksibilitas organisasi. Oleh karena itu, pendekatan sistem dalam manajemen sangat penting dalam meningkatkan kinerja organisasi secara keseluruhan. Dalam manajemen kinerja juga ada istilah model perencanaan strategis. Model perencanaan strategis adalah kinerja yang digunakan oleh organisasi untuk merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi strategi demi mencapai tujuan jangka panjang. Dalam model perencanaan strategis, istilah kata yang digunakan adalah yaitu model linier. Apa itu model linier? Model linier adalah pendekatan perencanaan strategis yang sistematis dan berurutan, di mana organisasi menetapkan tujuan terlebih dahulu, kemudian mengembangkan strategi dan rencana implementasi untuk mencapai tujuannya. Selain model linier, ada juga model adaptif. Model adaptif adalah pendekatan dinamis perencanaan strategi yang lebih fleksibel dibandingkan model linier. Model ini menekankan atau model adaptif menekankan kemampuan organisasi untuk menyesuaikan strategi mereka dengan perubahan lingkungan eksternal yang dinamis. Ada juga model interpretatif. Apa itu model interpretatif? Model interpretatif berfokus pada cara organisasi memahami dan menginterpretasikan informasi yang ada untuk merumuskan strategi. Model ini lebih banyak digunakan dalam organisasi yang kompleks dan memiliki banyak pemangku kepentingan dengan kepentingan yang beragam. Tentunya, perencanaan strategis memiliki manfaat. Yang pertama, manfaat pada perencanaan strategis yaitu menentukan arah yang jelas. Yang kedua, kemudian meningkatkan efisiensi dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga, mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Yang keempat, ketidakpastian lingkungan. Yang kelima, biaya dan waktu. Dan yang keenam, yaitu resistensi terhadap perubahan. Dalam manajemen kinerja juga ada istilah pengukuran kinerja organisasi. Apa itu pengukuran kinerja organisasi? Pengukuran kinerja adalah proses di mana organisasi menetapkan parameter hasil untuk mencapai program, investasi, dan akuisisi yang lainnya. Yang dilakukan proses pengukuran kinerja seringkali membutuhkan penggunaan bukti statistik untuk menentukan tingkat kemajuan suatu organisasi dalam meraih tujuannya. Tujuan mendasar dibalik dilakukannya pengukuran adalah untuk meningkatkan kinerja secara umum. Pengukuran kinerja organisasi juga memiliki teknik. Desain teknik pengukuran kinerja adalah proses sistematis untuk mencapai atau menciptakan metode yang efektif dalam menilai dan memonitor kinerja dalam organisasi atau individu. Istilah yang dipakai teknik pengukuran kinerja adalah Key Performance Indicator atau KPI. KPI adalah indikator yang digunakan untuk mengukur seberapa efektif suatu organisasi atau individu dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. KPI bersifat kuantitatif dan dapat diukur secara langsung. Contohnya pada keuangan atau ROI dan margin laba, operasional atau waktu siklus produksi, jumlah unit yang diproduksi. Contohnya juga pada karyawan, yaitu tingkat absensi retensi karyawan. Dalam manajemen kinerja, teknik strategi dan analisa kebutuhan kompetensi juga penting. Artinya, kompetensi adalah kombinasi dari pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dibutuhkan seseorang untuk menjelaskan atau menjalankan tugas atau pekerjaannya yang secara efektif. Teknik analisa kompetensi, yaitu beberapa teknik yang digunakan. Yang pertama, wawancara, artinya mendalami pemahaman dan keterampilan karyawan. Yang kedua, yaitu observasi, secara melihat bagaimana karyawan menjalankan tugas sehari-hari. Yang ketiga yaitu kuesioner dan survei, artinya mengumpulkan data dalam jumlah besar secara efisien. Setelah analisa kompetensi, langkah selanjutnya yaitu strategi pengembangan kompetensi strategi yang diterapkan.
yaitu pelatihan dan workshop untuk meningkatkan keterampilan teknis atau soft skill. Yang kedua yaitu coaching atau monitoring, yaitu memberikan bimbingan secara personal. Yang ketiga rotasi pekerjaan atau job rotation, yaitu memberikan pengalaman di posisi berada. Yang keempat yaitu e-learning, yaitu pembelajaran mandiri secara online. Dan yang kelima yaitu komunitas praktik atau community of practice, ya, artinya forum diskusi antar profesional dalam bidang yang sama. Untuk mengembangkan potensi ada beberapa cara. Yang pertama yaitu melalui pelatihan atau formal training. Yang kedua belajar mandiri atau self learning. Dan yang ketiga praktik langsung atau on the job training. Adapun perencanaan pengembangan kompetensi ada juga beberapa cara. Yang pertama menyusun rencana pengembangan pribadi. Yang kedua menentukan tujuan jangka pendek dan panjang. Dan yang ketiga mengukur perkembangan. Dalam manajemen kinerja sering kita dengar yaitu dengan soft skill. Soft skill adalah kemampuan interpersonal dan interpersonal yang berkaitan dengan cara seseorang berinteraksi, berkomunikasi, dan menyelesaikan masalah secara efektif dalam lingkungan kinerja. Contoh soft skill yaitu komunikasi efektif, kepemimpinan, leadership, kerja tim atau teamwork. Yang ketiga manajemen waktu, kecerdasan emosional, etika kerja dan tanggung jawab, pemecahan masalah atau problem solving, dan yang terakhir kemampuan beradaptasi. Selain soft skill, penting juga yaitu hard skill atau kompetensi teknis. Kompetensi teknis atau hard skill adalah keterampilan teknis dan spesifik yang dapat diukur untuk biasanya diperoleh melalui pendidikan formal, pelatihan, dan pengalaman kerja langsung. Contoh hard skill yaitu kemampuan mengoperasikan software, misalnya Microsoft Excel dan lainnya. Selain kemampuan mengoperasikan software, tentunya hard skill juga seperti keterampilan medis atau misalnya menjahit luka, membaca hasil laboratorium, juga contohnya teknik analisis data, mengetik cepat, programmer, komputer, dan juga akuntansi dan keuangan. Sebagai kesimpulannya, materi yang telah disampaikan mengenai manajemen kinerja merupakan proses penting dalam organisasi untuk memastikan bahwa tujuan individu dan tim selaras dengan sasaran strategi perusahaan. Melalui perencanaan, pemantauan, evaluasi, dan pengembangan kinerja, organisasi dapat meningkatkan produktivitas, motivasi karyawan, serta mencapai hasil yang lebih optimal. Dengan penerapan manajemen kinerja yang efektif, perusahaan tidak hanya dapat mempertahankan karyawan yang berkinerja tinggi, akan tetapi juga menciptakan budaya kerja yang positif dan berorientasi pada hasil. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga materi yang telah disampaikan bermanfaat dan dapat menambah pemahaman kita tentang pentingnya manajemen kinerja dalam dunia kerja. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.